Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Pajak. alias Karti Pajak. Dan untuk materi kali ini adalah belajar praktik bagaimana caranya untuk login atau masuk ke website Cortex dan sekaligus membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik Cortex. Kita klik lanjutkan dulu. Sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu kode otorisasi alias sertifikat elektronik, atau kita sebut circle aja ya biar simpel. Dan kenapa kita harus segera bikin circle begitu sudah bisa login Cortex. Untuk kalian yang pernah pakai aplikasi atau website e-faktur, circle di sini beda ya, beda fungsi dan alamnya. Karena circle yang akan kita bahas di sini fungsinya khusus digunakan untuk semua kebutuhan tanda tangan elektronik di sistem Cortex, mulai dari pengajuan permohonan sampai pelaporan SPT, dan bentuknya berupa barisan huruf, angka, dan karakter saja yang disebut dengan passphrase. Tidak ada file circle khusus seperti circle di e-faktur, jadi lebih simple emang. Dan yang bisa membuat circle hanya wajib pajak orang pribadi saja, dan nggak bisa karena di Cortex yang bisa membutuhkan tanda tangan elektronik hanya orang pribadi sebagai pengurus atau perwakilannya saja. Apabila kita login sebagai wajib pajak badan, hanya bisa membuat draft dokumen aja guys. Untuk penandatanganannya butuh login orang pribadinya, pengurus atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengurus sebagai perwakilan atau kuasa dari badannya. Istilahnya sekarang adalah impersonate, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke, sekarang pertama-tama kita praktik gimana caranya untuk login ke website Cortex. Di sini kemungkinan ada dua skenario ya guys. Yang pertama, di tahun 2025 ini kalian baru pertama kali bikin NPWP. Dan setelah proses daftar NPWP, di email kalian akan dapat beberapa dokumen PDF dari Cortex. Nah, salah satunya adalah surat penerbitan akun wajib pajak. Nah, kayak gini nih sebentuk suratnya ya. Nanti di email kalian juga ya, judul subjeknya email kalian itu sama ini, surat penerbitan akun wajib pajak. Oke. Nah, di dalam dokumen ini kalian akan mendapat password awal untuk bisa login Cortex. Kita coba input passwordnya ya. Login kita pakai ID penggunanya adalah NIK ya. Lalu masukin password yang dikasih dari surat tadi, surat penerbitan akun wajib pajak. Lalu masukin katanya, klik login. A few moments later. Nah, udah bisa login nih, sesimpel itu. Kemudian akan terjadi dua kejadian yang berbeda kalau kalian login pakai password tadi dari surat penerbitan akun wajib pajak itu. Yang pertama, kalian akan diminta langsung untuk mengganti password kalian sesuai dengan password yang kalian inginkan ya, atau kalian akan langsung masuk ke website Cortex tanpa diminta mengganti password. Kalau mau ganti password sendiri sesuai yang kita pengen tuh, masuknya ke menu ini guys, manajemen akses. Nah, klik aja, di sini ada menunya ubah kata sandi. Nah, ini nanti kalian rubah di sini sesuai dengan password yang kalian pengen sendiri ya. Scan aja password yang tadi di sini, kalian password sama password baru kalian. Untuk password diperhatikan ketentuan pembuatan passwordnya ya. Jadi harus minimal mengandung 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan spesial karakter. Oke. Next, selanjutnya kita menuju skenario kedua. Oke, untuk skenario kedua, ceritanya itu sebelumnya kalian udah punya NPWP nih. Nah, sudah punya login DJP online dan sudah
coba aktivasi akun wajib pajak Cortex, tapi muncul warning kayak gini. Sudah beres. Nah, kalau muncul warning kayak gini, berarti sebenarnya kalian sudah punya akun Cortex sebelumnya atau akun DJP. Yang artinya adalah kalian sudah punya akun Cortex atau akun DJP online lama kalian. Nah, langkah selanjutnya supaya kita bisa login Cortex adalah masuk ke menu lupa kata sandi. Nah, di sini dia menunya. Lupa kata sandi. Kita klik aja. Masukkan di ID pengguna adalah NIK kita. Lalu untuk tujuan konfirmasi ini adalah nanti waktu kita reset password atau mengubah kata sandi, itu akan dikirimkan link untuk pembuatan password baru. Kalian boleh pilih mau di email atau di HP. Saran saya lewat email aja ya. Nah, dipastikan untuk di kolom email atau nomor HP ini sudah kalian input sesuai dengan email kalian yang didaftarin di Cortex. Coba masukin ya. Masukin captcha-nya. Klik pernyataan kirim. Nah, setelah itu kalian cek di email kalian, akan masuk email seperti ini. Nah, di dalamnya kalian akan menerima link untuk ngereset password. Nah, kalian langsung klik aja atau copy paste ke browser, akan muncul seperti ini. Langsung masukin aja password yang baru ya. Diingat lagi, dipastikan kalian membuat password baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dari Cortex ya. Oke. Nanti kalau ada kurang-kurang gitu di sini akan muncul yang merah-merah nih kan. Diperhatikan aja di situ. Masukin captcha lagi. Kalau sudah diisi semua, klik save. Nah, ini udah berhasil nih guys. Kita sudah berhasil membuat password. Klik login page. Sekarang kalian langsung login aja pakai password yang tadi sudah kita buat. Meanwhile. Oke, dan berhasil. Ini kita sudah berhasil login ya guys. Untuk langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan begitu berhasil login Cortex adalah bikin kode otorisasi alias sertifikat elektronik alias CERTL. Gimana caranya? Kalian masuk ke menu portal saya, klik permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Nanti di jenis sertifikat digital ini, kalian pilihnya kode otorisasi DJP ya. Kalau yang lain ini dia berbayar karena menggunakan pihak ketiga. Saya pilih yang gratisan aja lah ya. Lalu di kolom password kalian input aja yang supaya nggak ribet, kita input aja sama dengan password. Jadi biar banyak-banyak yang mesti diingat ya. Boleh disamain.
Ini oke. Cuman untuk paspor ini ada beberapa kata-kata spesial yang tidak dibolehkan. Saya nggak ngerti nggak dibolehin ini kenapa ya. Kalau misalkan saya kasih contoh ya, ini saya pakai ini. Kalau dia muncul error format, kalau dia muncul error format tidak valid, nah ini berarti kalian harus mengganti kata spesialnya karena tadi nggak diizinin sama Cortex, nggak dibolehin, ganti yang lain katanya. Nah, kita coba yang lain ya. Ini coba-coba. Kalau saya biasanya paling aman tuh tanda seru sama pagar, biasanya aman tuh. Nah, ini udah boleh nih. Oke, gini sudah dibolehkan. Kalau sudah, kita klik pernyataan aja. Klik simpan. Oke. Nah, ini baru permohonan ya guys. How long is this going to take? Sekarang gimana caranya kita mengaktifkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang sudah kita bikin tadi. Nah, saya kembali ke menu portal saya, lalu pilih profil saya. Nah, di bawah ini ada nama menunya, nomor identifikasi eksternal. Sini nih, Bang. Klik, lalu dipilih digital sertifikat di atas sini. Nah, ini status kepemilikannya statusnya masih invalid nih guys. Supaya bisa valid, caranya gimana? Kita geser ke kanan, ada periksa status, diklik. Lalu diklik lagi sebelahnya menghasilkan. Nah, sudah valid nih guys. Ini artinya kode otorisasi kita sudah berhasil diaktifkan. So, kalian boleh cek juga di menu portal saya, dokumen saya. Nah, di sini adalah semua file-file PDF Cortex kita. Jadi semua file yang pernah kita buat atau yang pernah KPP buat untuk kita itu akan tersimpan di sini. Kalian bisa download sendiri filenya. Pertama kali langsung klik refresh aja untuk memunculkan semua filenya. Nah, di sini kalian cari aja nih. Ada judulnya surat penerbitan kode otorisasi DJP. Kalian boleh coba unduh. Nah, nanti akan muncul seperti ini bentukannya. Ini adalah surat penerbitan kode otorisasi DJP ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ngerti pajak undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.